Sahabat, saya mau menjelaskan runtutan pijat orang ya, biar pemahaman antara pemijatan itu tidak salah dalam artian tidak ada efek resiko yang ditimbulkan. Contoh kasus ini, bapak ini sakit pinggang. Untuk sakit pinggang saya sering mengatakan kita pijat untuk bagian perut dulu. Namun tidak ada salahnya kita cek, kita pegang pada bagian tapak tangan dan tapak kaki itu terjadi panas atau tidak. Kalau terjadi panas, alangkah baiknya dicek dulu bagian di kepala. Tanyakan pada pasien ada pusing atau leher belakang kaku atau tidak. Bila keduanya dingin, berarti permasalahannya di perut. Kalau permasalahan tangan dan kaki panas, berarti ada masalah di kepala. Kenapa saya selalu katakan harus pijat dulu di bagian perut? Karena pada dasarnya orang sakit pinggang itu lebih dominan karena faktor perubahan posisi usus besar dan posisi usus 12 jari yang berubah tempatnya. Kasus terburuk adalah ketika bagian dudukan usus besar ini sampai sobek sehingga hernia. Kasus yang lain ketika posisinya naik, ini akan terjadi mual dan asam lambung sangat tinggi. Nah, ketika dua posisi ini, baik posisi perutnya terlalu naik ususnya ataupun terlalu turun, akan menarik saraf tulang belakang karena bagian ini tidak ada rusuk. Makanya orang sakit pinggang harus dipijat dulu pada bagian perut. Kasus yang sering terjadi, orang sakit pinggang biasanya diawali dengan kondisi perut terasa begah atau makan tidak terasa nikmat, kemudian sering kencing. Nah, untuk kasus seperti ini kemudian akan narik bagian pinggul atau bagian tulang belakang sehingga pegal. Nah, orang sering salah dipijat pada bagian belakang, padahal permasalahan yang jadi pemicu adalah perut. Untuk itu kita harus tangani perutnya lebih dulu, kembalikan posisi usus besar dan semuanya pada posisi semestinya, sehingga bagian saraf tulang belakang itu tidak ketarik, sehingga pinggang akan lebih cepat sembuh. Mari kita cek. Bapak ini awalnya sering kencing, kemudian perutnya sering sebah, kalau makan tidak merasakan nikmat, sehingga sering sakit pinggang. Sudah dipijat berkali-kali tidak sembuh karena tidak pernah diurut perutnya. Gitu. Kita urut dulu perutnya, saya mau belakangan saja pijat pinggangnya. Kita cek apakah posisi perutnya normal atau tidak. Nah, ini dari semua bagian setelah saya cek, ini ada dua bagian, yaitu bagian bawah itu di atas tulang kemaluan dan di sini di atas tulang rusuk untuk bagian bengkoknya di sini. Nah, ini ada bunyi. Nah, ini kasus seperti ini kalau makan nggak nikmat, kemudian sering kencing. Oke. Kita tekan dua bagian ini bergantian maksud saya. Nanti sampai bagian atas dan bawah terasa lunak. Karena kalau terlalu atas nanti jadi mual, kalau terlalu bawah nanti jadi sering kencing. Mohon maaf Mas, ini sampai ke pinggang tidak? Sampai. Nah, ini adalah meridian lambung. Di bagian ini yang menjadi pemicu orang sakit pinggang. Nah, sama? Enaknya oke. Pada bagian yang kiri ini sama. Nah, kadang pada bagian perut ini kalau kita pegang, ini seperti ada bunyi kerucuk-kerucuk. Ini wajar, kadang bahkan ada yang keras. Kalau kita pegang, kita tekan, sampai tulang belakang. Sampai. Nah, ini sampai. Nah, ini kasus seperti ini yang menyebabkan perut menjadi begah. Maka untuk itu saya sarankan sakit pinggang kita pijat dulu di bagian perut. Sekarang rasanya enak kan? Enak. Enak. Oke.
Ini kunci pertamanya di bagian ini. Kemudian kita baru cek nanti di kaki. Sahabat, sisi lain setelah kita kendorkan semua bagian perut sehingga terasa lunak dan perut terasa nyaman, kita tekan pada bagian meridian kandung empedu. Ini di sini. Ini orang dengan kasus sakit pinggang pada bagian ini biasanya sakit. Ini di bagian pertemuan antara tulang dengan otot. Kita pijat. Kita tekan ke arah atas. Kita pijat, kita tekan seperti ini. Atau bila kuat, nah, intinya menjauh dari sendi lutut. Di sini inti orang sakit pinggang pada bagian ini, baik kanan dan kiri biasanya ada laktat. Ini kalau kita jeli, ketika kita pecah laktat ini biasanya tembus ke perut dan pinggang. Tembus budi mas niki? Tembus pinggang mas. Tembus pinggang. Sama bagian yang lain tinggal disesuaikan. Untuk kasus sakit dan tidaknya tergantung kondisional. Kalau sakit pinggangnya biasanya kanan, ya kanan lebih sakit. Kalau sakit pinggangnya kiri, kiri yang lebih sakit. Oke, kendor mas. Oke. Sekarang kita pijat pada 2 titik meridian, yaitu di bagian kaki. Kita pijat di bagian di bawah tulang mata kaki. Ini adalah meridian kandung kemih. Kita pijat ke atas. Kemudian yang di bawahnya, yang bagian dalam, ini meridian ginjal. 2 titik ini juga menjadi titik kunci orang sakit pinggang. Untuk lebih mudahnya kita cubit pada bagian ini, kanan dan kiri, kemudian kita tarik ke atas. Cubit, tarik ke atas. Nah, kasus-kasus sakit pinggang pada bagian meridian 2 titik ini bermasalah biasanya. Semacam ada laktat. Bagian yang lain tinggal disesuaikan. Ini meridian ginjal. Jadi dilakukan sendiri juga boleh. Intinya ini dari cekungan tulang kita tarik ke atas, menjauh dari sendi. Dari satu persatu boleh seperti ini, ke arah atas, tekan lepas, tekan lepas. Sama bagian kandung empedu kita tarik, kemudian dorong ke atas atau cubit keduanya. Bila sudah, pasien kita suruh tengkurap. Perhatikan untuk sakit pinggang biasanya ada masalah dengan piriformis syndrome, yaitu pada saraf skiasita, yaitu saraf yang paling panjang di bawah pantat yang menjalar ke kaki. Biasanya pada bagian ini juga ikut sakit pada orang-orang yang sering banyak duduk. Pada bagian ini kita perlu cek. Ini di bagian paha dalam. Ini adalah meridian ginjal, tapi ini tidak ada nomor. Jadi paha bagian dalam di bawah pantat, kita tekan, kita tarik ke bawah. Jadi inti orang sakit pinggang biasanya titik-titik ini bermasalah. Baik kanan dan kiri kita perlu cek. Nanti bandingkan pinggang yang bagian mana yang paling sakit, biasanya lebih sakit kalau kita pijat. Beda mas? Beda. Lebih sakit yang kiri. Yang ini kiri. Oke. Kemudian titik yang menjadi inti selain untuk pinggang adalah titik meridian kandung kemih. Ini di atas tulang panggul. Jadi ini dari otot punggung bagian luar segaris. Kemudian ini tulang panggul. Kemudian di sini sekitar 3 jari, tinggal disesuaikan dengan postur pasien. Di sini seperti ada laktat ya, kayak daging. Nah, kalau kita pijat ini akan menjalar ke kaki. Ini kemana mas rasanya? Kaki mas. Kaki. Tembusnya kemana? Lutut atau ke tapak? Lutut. Ke lutut. Ini upayakan untuk bagian ini, nanti pasien akan merasakan seperti ada yang menjalar. Upayakan menjalarnya sampai ke tapak kaki. Jadi dipijat sampai laktatnya mengecil sampai menjalar ke tapak kaki. Kalau sudah sampai ke tapak kaki berarti masalah bisa dianggap selesai. Sekarang Udah mulai kaki. udah mulai kaki. Oke.
Pada ini intinya tekan, kemudian arah bawah ke dalam. Sama pada bagian yang kiri, ini di sini. Ini boleh pakai alat bantu ya. Jadi ini segaris dengan otot punggung. Ini panggul sekitar 3 atau 4 jari, tinggal sesuaikan dengan postur pasien. Kemudian ini di cekungan tulang panggul. Ini kemana mas rasanya? Masih lutut. Oke, kita upayakan nanti sampai ke tapak kaki. Jadi kalau kita tekan biasanya pasien akan mengatakan sampai lutut, sampai mana. Upayakan pada bagian ini nanti sampai ke tapak kaki. Sekarang sudah mulai. Oke. Kemudian tekan pada semua bagian tulang belakang dengan cara menjauh dari sendi. Pada bagian tertentu kadang ada yang sakit. Kalau ada yang lebih terasa keras pada bagian tertentu, kita pijat lebih lama sampai nanti lunak. Kalau yang tidak ada keras berarti normal, tapi kalau ada yang terjadi pengerasan berarti itu bermasalah. Nah ini. Oke. Sekarang untuk hal yang lain yang perlu kita buktikan bahwa nanti pinggang ini sudah tidak bermasalah, kita suruh pasien untuk angkat kakinya dengan posisi lurus, tapi cukup dari satu persatu. Angkat satu. Sakitnya di mana? Di punggung. Punggung sini. Lagi. Nah, ini sakitnya di sini. Yang satu Punggung bawah. Pinggul. Pinggul. Niki. Iya. Nah, dengan mengetahui pasien suruh mengangkat kaki, kita akan tahu bagian mana yang bermasalah. Kita pijat bagian ini sampai nanti ketika kedua kaki diangkat sudah tidak sakit lagi. Sahabat, tadi bagian kiri kita sudah lakukan treatment pada bagian meridian kandung kemih. Ini di bagian di atas tulang panggul ya. Ini segaris di bagian otot punggung bagian luar di sini. Kemudian bagian yang kanan tadi bermasalah di bagian panggul di sini. Sekarang kita akan cek pada dua bagian ini bagaimana kondisinya setelah kita lakukan pijatan. Oke, angkat dari satu. Oke, enak? Enak, ringan. Oke, yang satu. Sudah. Oke, pada bagian kedua kaki ini ketika pasien suruh angkat, kadang kondisi sakit bisa di sini, bisa di bagian ini, orang Jawa bilang cetik ya, di panggul, kemudian kadang di paha bagian ini, atau kadang di bagian bawah pantat. Nah, nanti ketika pasien disuruh angkat kaki mas, nah, kita tanyakan terus bagian mana yang nyeri, nanti bagian itu kita pijat sampai nanti ketika keduanya diangkat satu persatu sampai hilang. Itu inti dari sakit pinggang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.